Makan saham ini, perempuan tak tahu malu. Suami saya membentak. Lalu ia menumpahkan segelas penuh kopi panas tepat ke wajah saya. Di depan 12 investor yang siap menanam puluhan miliar. Detik itu juga, saya menekan satu tombol di ponsel saya. Seluruh saham dan jabatannya runtuh dalam 30 detik. Saya berkata pelan, selama 10 tahun, kau hanya menumpang nama di perusahaan saya. Sebelum kita lanjut, tolong tulis kota kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar kanal ini terus tumbuh dan bisa menyajikan kisah yang lebih dalam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Nama saya Arsanti. Orang-orang memanggil saya Bu Anti. Saya pemilik tunggal dari sebuah jaringan restoran bernama Dapur Arsanti. Kini ada 9 cabang yang tersebar di Jakarta dan Bandung. Di usia 35 tahun, banyak orang melihat saya sebagai perempuan yang sudah memiliki segalanya. Tetapi, hanya saya yang tahu harganya. Saya memulai semua ini dari satu kompor butut di dapur kontrakan selebar 3 meter. Saya menakar bumbu sendiri. Saya mengantar pesanan sendiri dengan motor bebek yang remnya sering blong. Selama bertahun-tahun, saya tidur 4 jam semalam. Saya mencatat setiap rupiah di buku kas yang sampulnya sudah lepas. Tidak ada 1 sen pun modal dari keluarga suami. Tidak ada 1 sen pun dari siapapun. Semua tumbuh dari tangan saya. Saya masih menyimpan buku kas pertama itu. Halamannya menguning. Tintanya pudar. Tetapi, setiap angka di sana adalah saksi perjuangan saya. Saya ingat malam-malam ketika saya hanya bisa makan nasi dengan kecap. Karena semua uang saya putar kembali untuk modal. Saya ingat ketika gerobak soto saya didorong paksa oleh petugas. Dan saya menangis di pinggir jalan sambil memunguti mangkuk yang pecah. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Resep soto saya sempurnakan ratusan kali. Saya datangi pasar subuh untuk memilih daging terbaik. Saya pelajari cara mengelola keuangan dari buku-buku bekas. Sedikit demi sedikit, 1 pelanggan membawa 10 pelanggan. 1 gerobak menjadi 1 warung. 1 warung menjadi 1 restoran. Ketika cabang pertama saya buka, saya berdiri di depan pintunya dan menangis. Bukan karena sedih, karena bangga. Karena saya tahu, setiap batu bata di tempat itu dibayar dengan keringat saya sendiri. Maka ketika orang-orang itu mencoba merampasnya, mereka tidak hanya merampas sebuah bisnis. Mereka mencoba merampas seluruh hidup saya. Dan itu tidak akan pernah saya biarkan. Suami saya bernama Damar, 40 tahun. Dulu, ia seorang pegawai bank yang tampak rapi dan menjanjikan. Saya menikahinya 10 tahun lalu. Saat Dapur Arsanti baru punya 2 cabang. Waktu itu, ia berkata akan menjaga saya. Ia bilang akan menjadi pelindung mimpi-mimpi saya. Saya percaya sepenuh hati. Saya masih ingat hari pertama kami bertemu. Ia datang ke warung kecil saya, memesan soto. Lalu memuji masakan saya, seolah itu hidangan termahal di dunia. Ia rajin datang. Ia membantu saya mengangkat panci. Ia menemani saya menutup warung tengah malam. Saya pikir saya telah menemukan lelaki yang tulus. Tahun-tahun awal memang manis. Damar ikut bangga ketika cabang ketiga saya buka. Ia berdiri di samping saya saat pita diresmikan. Ia menggenggam tangan saya. Saat itu saya merasa tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Tetapi saya tidak tahu, di balik senyum itu, ada seorang ibu yang sejak awal membenci saya. Dan ada seorang lelaki yang diam-diam iri pada kesuksesan istrinya sendiri. Mertua saya, Ibu Sulastri, 62 tahun. Seorang perempuan yang selalu mengenakan kebaya mahal dan emas di setiap ceri. Sejak awal, beliau memandang saya seperti memandang pembantu yang kebetulan beruntung. Anak saya itu sarjana. Loh, katanya, di hari pertama saya datang, kamu cuma tukang masak. Untung Damar mau. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir, biarlah. Yang penting, Damar mencintai saya. Padahal, saya tidak tahu. Kalimat itu adalah peta jalan yang sudah mereka rancang sejak lama. Setiap kali keluarga besar berkumpul, beliau selalu punya cara untuk menjatuhkan saya. Ia memuji menantu-menantu lain
yang katanya dari keluarga terpandang. Ia menyindir profesi saya. Ia bahkan pernah berkata di depan banyak orang bahwa Damar terlalu baik karena mau menikahi perempuan yang hanya bisa mengadu kuali. Saya menelan semua itu. Saya pikir prestasi saya nanti yang akan menjawab. Saya salah. Bagi orang seperti Ibu Sulastri, semakin sukses saya, semakin besar pula iri di dadanya. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu saya beli dengan uang saya sendiri, atas nama saya sendiri. Saya ingat betul. Notaris saya saat itu menyarankan satu hal yang kelak menyelamatkan hidup saya. Tetapi tentang itu, nanti saja saya ceritakan. 5 tahun pertama pernikahan terasa tenang. Damar masih bekerja di bank. Saya sibuk membuka cabang demi cabang. Kami punya seorang putri, namanya Kayla, kini berusia 7 tahun. Masalah dimulai ketika Damar kehilangan pekerjaannya. Ia diberhentikan karena, katanya, restrukturisasi. Belakangan, saya tahu, ia dipecat karena meminjam uang nasabah untuk berjudi. Saya tidak marah. Saya justru menawarkan posisi untuknya di dapur Arsanti. Saya angkat ia menjadi direktur operasional. Saya beri ia gaji besar, mobil dinas, dan nama yang terpampang di kartu nama. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya memberi Damar kepercayaan, tetapi ia menukar kepercayaan itu dengan racun. Sejak ia masuk ke kantor, ada yang berubah. Ia mulai bicara seolah perusahaan itu miliknya. Ia menandatangani hal-hal kecil dengan dada membusung. Ia memanggil para karyawan lama dengan nada merendahkan. Suatu malam, saya menemukan tagihan kartu kredit yang aneh. Angkanya besar. Tempatnya hotel, kelab, dan sebuah meja yang saya tahu betul artinya. Meja judi. Saya menanyakannya baik-baik. Mas, ini transaksi apa? Damar menatap saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dingin. Meremehkan. Urusan bisnis. Jawabnya pendek. Kamu tahu apa soal jaringan relasi? Saya diam. Saya pilih untuk percaya. Lagi. Sebulan kemudian, mertua saya pindah ke rumah kami. Katanya, kesepian. Katanya, ingin dekat cucu. Saya menyambutnya dengan hormat. Saya siapkan kamar terbaik. Saya masakkan ia setiap pagi, tetapi kehadiran Ibu Sulastri mengubah segalanya. Ia mulai mengatur dapur saya. Ia mulai menghitung pengeluaran saya. Ia mulai berbisik-bisik dengan Damar di balik pintu yang setengah tertutup. Saya pernah tak sengaja mendengar satu kalimat. Pokoknya semua harus pindah ke nama kamu. Damar. Perempuan itu tidak boleh pegang kendali. Jantung saya berhenti sesaat. Tetapi saya berpura-pura tidak mendengar. Saya melangkah pelan kembali ke kamar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Esok paginya, saya pergi menemui notaris lama saya, Pak Bahari, lelaki tua yang dulu mengurus akta-akta pertama dapur Arsanti. Saya tidak menceritakan semua. Saya hanya bertanya, Pakistan, apakah suami saya bisa mengambil alih perusahaan ini? Pak Bahari melepas kacamatanya. Ia tersenyum tipis. Bu Anti, ingat saran saya 10 tahun lalu. Saya mengangguk pelan. Dada saya menghangat oleh sesuatu yang mirip harapan. Dapur Arsanti 100% atas nama ibu. Modalnya harta bawaan ibu sebelum menikah. Suami ibu hanya direktur yang digaji. Secara hukum, ia bukan pemilik satu lembar saham pun. Saya menutup mata. Ternyata fondasi yang dulu saya bangun dengan air mata masih berdiri kokoh. Tetapi saya belum lega karena saya tahu orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Pakistan, kata saya pelan. Tolong siapkan semuanya. Diam-diam. Saya rasa badai akan datang. Pak Bahari mengangguk. Saya akan menjaga punggung ibu. Saya pulang dengan langkah tenang. Tetapi di dalam, saya sedang menyusun benteng. Badai itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Suatu sore, Damar membawa seorang perempuan ke rumah. Namanya Fania, muda, cantik, dengan tas mahal di lengannya. Damar memperkenalkannya sebagai konsultan keuangan baru perusahaan. Saya menjabat tangannya dengan sopan, tetapi mata saya tidak bisa dibohongi. Cara Fania menatap Damar bukan tatapan seorang rekan kerja. Itu tatapan seorang perempuan
yang merasa sudah memiliki. Ibu Sulastri menyambut Fania dengan hangat. Terlalu hangat. Nah, ini baru calon menantu idaman, katanya sambil melirik saya. Pintar, muda, dari keluarga baik. Saya menahan napas. Dada saya panas. Tetapi saya hanya tersenyum dan menyajikan teh. Malam itu, saya memasang sesuatu. Sebuah kamera kecil di ruang kerja rumah. Dan satu lagi di ruang tamu. Bukan karena curiga buta, tetapi karena saya tahu di rumah ini kebenaran perlu saksi yang tidak bisa berbohong. Keesokan harinya, kamera itu merekam percakapan pertama. Fania duduk di pangkuan Damar. Ibu Sulastri menonton sambil tersenyum. Kapan kita singkirkan dia? Mas? Tanya Fania manja. Sabar, jawab Damar. Setelah RUPS minggu depan, semua saham pindah ke aku. Begitu dia tanda tangan, kita usir dia tanpa sepeser pun. Saya menonton rekaman itu sendirian. Jam 2 dini hari. Air mata saya jatuh, tetapi tangan saya tidak gemetar. Saya menyimpan file itu dalam 3 tempat berbeda. Fania ternyata tidak sekedar pajangan. Ia mulai masuk ke jantung perusahaan saya. Damar mengangkatnya sebagai konsultan, lalu memberinya akses ke dapur pusat dan ke beberapa dokumen keuangan. Saya tahu ini berbahaya, tetapi saya membiarkannya. Saya ingin tahu sejauh mana mereka berani. Tidak lama, masalah mulai bermunculan. Beberapa pemasok bahan baku saya tiba-tiba mengeluh tagihan tidak dibayar. Padahal saya selalu membayar tepat waktu. Saya menyelidiki. Ternyata Fania mengalihkan dana pembayaran ke rekening lain, lalu memalsukan laporan. Lebih jauh lagi, ia mencoba merusak nama dapur Arsanti dari dalam. Ia menyebar isu ke beberapa pelanggan besar bahwa kualitas masakan kami menurun. Ia berharap reputasi saya runtuh agar para investor ragu, agar saya terdesak untuk menyerahkan saham. Saya tidak panik. Saya justru memanggil seluruh kepala cabang secara diam-diam. Saya kumpulkan bukti pengalihan dana itu. Saya minta para pemasok membuat surat pernyataan resmi. Setiap kecurangan Fania, saya catat. Setiap angka yang ia geser, saya lacak. Bu, kata kepala keuangan saya, Mbak Reni, dengan wajah cemas. Kalau dibiarkan, perusahaan bisa rugi besar. Tidak akan saya biarkan terlalu lama, jawab saya tenang. Tetapi saya butuh mereka menggali lubang yang cukup dalam dulu, supaya saat mereka jatuh, mereka tidak bisa bangun lagi. Puncaknya, Damar melakukan sesuatu yang benar-benar melampaui batas. Ia memalsukan tanda tangan saya. Suatu hari, Pak Hadi kembali menelpon. Bu, ada surat perintah penjualan ruko cabang Depok. Ada tanda tangan ibu di sana. Tapi saya merasa aneh. Ibu tidak pernah ke kantor notaris minggu ini. Saya bergegas memeriksa. Benar, sebuah dokumen dengan tanda tangan yang dipalsukan sangat mirip dengan tanda tangan saya. Damar mencoba menjual ruko milik perusahaan untuk menutup utangnya dengan memalsukan persetujuan saya. Tangan saya mengepal. Ini bukan lagi sekedar perselingkuhan atau penghinaan. Ini kejahatan, pemalsuan dokumen, penggelapan. Saya membawa dokumen itu ke Pak Bahari. Beliau memeriksanya dengan kaca pembesar, lalu mengangguk pelan. Ini pemalsuan tanda tangan. Bu, sangat jelas. Dengan ini saja, suami ibu sudah bisa dipidana. Tetapi, tahan dulu. Kita kumpulkan semuanya. Saat kita menyerang, kita serang sekaligus, agar tidak ada celah baginya untuk lolos. Saya menyimpan dokumen palsu itu di tempat paling aman, bersama semua bukti lain. Map coklat saya kini hampir penuh. Tetapi kerusakan yang Damar tinggalkan mulai terasa nyata. Suatu akhir bulan, Mbak Reni datang ke ruangan saya dengan wajah pucat pasi. Bu, ada masalah besar. Dana untuk gaji karyawan bulan ini berkurang. Hampir 200 juta hilang dari rekening operasional. Saya memeriksa langsung. Benar, Damar sebagai direktur masih punya akses ke salah satu rekening operasional. Ia menguras dana itu untuk membayar sebagian utang judinya. Akibatnya, ratusan karyawan saya terancam tidak menerima gaji tepat waktu. Hati saya teriris. Karyawan-karyawan itu punya keluarga. Mereka mengandalkan gaji itu untuk anak-anak mereka. Damar tega mengorbankan mereka demi nafsunya sendiri. Saya tidak ragu sedetik pun. Saya gunakan tabungan pribadi saya
Mbak Reni, ambil dari rekening pribadi saya. Pastikan semua karyawan menerima gaji penuh, tepat waktu. Tidak boleh ada satu orang pun yang terlambat dibayar karena ulah suami saya. Tapi Bu, itu uang ibu sendiri. Mereka lebih penting, jawab saya. Mereka setia pada saya. Saya tidak akan mengecewakan mereka. Gaji pun cair tepat waktu. Tidak ada karyawan yang tahu apa yang terjadi di belakang layar. Tetapi saya tahu dan saya mencatat satu lagi kejahatan Damar. Penggelapan dana operasional, bukti yang akan menghancurkannya di pengadilan nanti. Malam itu, saya menutup rekening yang masih bisa diakses Damar. Saya pindahkan semua dana ke rekening yang hanya saya yang pegang. Pelan-pelan, saya menutup setiap celah. Saya mengepung mereka dari segala arah, tanpa mereka sadari. Esoknya, mereka mulai menekan saya. Ibu Sulastri datang ke kamar saya pagi-pagi. Ia membawa setumpuk kertas. Anti, ini surat pengalihan pengelolaan saham. Kamu tanda tangan saja, biar Damar yang urus bisnis. Kamu kan cuma tukang masak. Saya menerima kertas itu. Saya membacanya pelan-pelan. Isinya, saya menyerahkan seluruh kendali dapur Arsanti kepada Damar. Saya pikirkan dulu. Bu, kata saya, tenang. Pikirkan apa lagi? Suaranya meninggi. Kamu mau jadi istri durhaka. Suami butuh uang untuk bisnis. Kamu malah pelit. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya hanya menunduk. Saya biarkan ia berpikir saya takut. Padahal saya sedang menghitung hari. Sore harinya, Damar masuk ke dapur saat saya sedang memasak. Ia menggebrak meja. Kamu sudah baca surat dari ibu? Sudah. Mas, tanda tangani sekarang. Saya butuh waktu. Ia mendekat. Wajahnya merah. Dengar, Anti, aku punya utang. Utang besar. Kalau saham itu tidak pindah ke aku, mereka akan datang ke rumah ini, ke anak kita. Untuk pertama kalinya, ia mengaku. 4 miliar rupiah, utang judi. Saya menatapnya. Lelaki yang dulu berjanji melindungi saya, kini menjadikan anak kami sebagai ancaman. Saya akan pikirkan, kata saya lagi. Malam itu, ia tidur di kamar lain. Saya justru bisa bernapas lega. Tetapi mereka tidak menunggu jawaban saya. Mereka mulai bergerak diam-diam. Seminggu kemudian, kepala gudang saya, Pak Hadi, menelpon dengan suara panik. Bu Anti, ada masalah. Pak Damar memerintahkan menjual 2 mesin produksi cabang Bekasi. Katanya atas perintah ibu. Saya tertegun. Saya tidak pernah memberi perintah itu. Pak Hadi, jangan jalankan apapun tanpa tanda tangan saya. Mulai sekarang, semua perintah dari Pak Damar harus konfirmasi ke saya dulu. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin. Ternyata, Damar sudah mulai menjual aset perusahaan untuk menambal utang judinya. Diam-diam, atas nama saya tidak menggebrak meja. Saya justru tersenyum kecil karena setiap langkah curang yang ia ambil akan menjadi paku di peti matinya sendiri. Malam itu, saya menelpon Pak Bahari. Pakistan, tolong catat semua. Suami saya mencoba menjual aset perusahaan tanpa wewenang. Saya butuh bukti tertulisnya. Sudah saya antisipasi. Bu, jawab beliau. Saya akan minta surat keterangan dari kepala gudang dan rekanan pembeli. Hitam di atas putih. 3 hari kemudian, datang masalah yang lebih mengerikan. Pukul 11 malam, bel rumah berbunyi keras. Berkali-kali, saya membuka pintu dengan hati-hati. Di luar berdiri 3 lelaki bertubuh besar. Mana Damar? Tanya salah satu dari mereka. Suaranya kasar. Dia utang 2 miliar di tempat kami. Sudah jatuh tempo. Saya menahan napas. Kayla tidur di dalam. Saya tidak boleh membiarkan mereka masuk. Suami saya tidak ada. Kata saya tenang. Dan utang itu urusan pribadinya. Bukan urusan perusahaan saya. Bukan urusan rumah ini. Rumah ini kan punya dia juga, kata lelaki itu sambil menyeringai. Bukan, jawab saya. Saya keluarkan ponsel. Rumah ini atas nama saya, 100%. Kalau kalian memaksa masuk, saya rekam dan saya laporkan ke polisi malam ini juga. Mereka saling pandang. Lalu mundur. Sampaikan ke Damar. Waktunya habis. Saya menutup pintu. Tubuh saya gemetar. Tetapi
pikiran saya jernih. Saya rekam seluruh percakapan itu. Satu bukti lagi masuk ke dalam map coklat saya. Pagi harinya, saya tidak menceritakan apapun kepada Damar. Saya hanya mengamati. Saya ingin tahu seberapa dalam lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri. Damar semakin nekat. Ia mulai mendekati karyawan-karyawan lama saya. Ia menjanjikan kenaikan jabatan kepada mereka yang mau berpihak padanya. Ia menebar isu bahwa saya akan menjual perusahaan dan memecat semua orang. Ia ingin menggerogoti loyalitas dari dalam. Tetapi ia lupa satu hal. Karyawan-karyawan itu adalah orang-orang yang saya rekrut dari nol. Banyak dari mereka dulu saya tolong saat mereka tidak punya apa-apa. Mereka tahu siapa yang sungguh-sungguh membangun dapur Arsanti. Pak Hadi, kepala gudang, datang menemui saya diam-diam. Bu, beberapa dari kami diajak Pak Damar untuk menandatangani surat dukungan. Kami pura-pura setuju. Tapi sebenarnya kami merekam semua omongannya. Ini, Bu, untuk Ibu. Ia menyerahkan sebuah perekam suara kecil. Dada saya menghangat. Di tengah pengkhianatan, masih ada kesetiaan. Terima kasih, Pak Hadi, kata saya pelan. Saya tidak akan pernah lupa ini. Kami yang berterima kasih. Bu, Ibu yang dulu mengangkat kami semua. Kami tahu siapa yang benar. Malam itu, saya menyusun semua bukti. Rekaman kamera, mutasi rekening, surat percobaan penjualan aset, rekaman para cuna, perekam dari Pak Hadi. Semuanya tertata rapi, lengkap dengan tanggal. Benteng saya semakin kokoh. Sementara itu, Ibu Sulastri mengganti taktik. Dari menekan, beliau beralih ke iba. Suatu pagi, beliau berpura-pura jatuh sakit. Beliau berbaring di tempat tidur, mengerang, memanggil-manggil Damar dan saya. Dokter keluarga datang dan berkata beliau hanya kelelahan biasa. Tetapi beliau terus berakting. Anti, rintihnya lemah, menggenggam tangan saya. Ibu mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum Ibu pergi, tolong tanda tangani surat itu. Biar Ibu tenang. Biar Damar bisa pegang bisnis. Saya menatap beliau. Saya tahu ini sandiwara, tetapi saya tetap menjawab dengan lembut. Ibu istirahat dulu. Yang penting, Ibu sehat. Soal surat, nanti kita bicarakan kalau Ibu sudah pulih. Beliau membuka mata sedikit, menatap saya dengan sorot yang sama sekali tidak sakit. Sorot kebencian. Beliau tahu saya tidak termakan. Sejak hari itu, sakit beliau ajaib sembuh dan tekanan kembali menjadi terang-terangan. Saya sadar mereka mulai kehabisan cara. Dan orang yang kehabisan cara akan melakukan langkah paling nekat. Saya harus bersiap untuk pukulan terakhir mereka. Tekanan itu naik setiap hari. Mereka tidak berhenti sedetik pun. Ibu Sulastri mulai menyebar cerita ke seluruh keluarga besar. Bahwa saya istri yang pelit. Bahwa saya menelantarkan suami. Bahwa saya perempuan ambisius yang melupakan kodrat. Telepon saya dibanjiri pesan dari kerabat Damar. Beberapa menasihati, beberapa menghina. Saya membaca semuanya tanpa membalas. Saya simpan semua tangkapan layar itu. Sebelum itu, mereka menggelar satu pertemuan keluarga besar. Sebuah sidang tidak resmi yang ditujukan untuk menghakimi saya. Hari itu, hampir seluruh kerabat Damar hadir di rumah kami. Paman, bibi, sepupu. Semua duduk melingkar di ruang tamu. Ibu Sulastri duduk di tengah, seperti seorang hakim. Damar berdiri di sampingnya. Ante, kata Ibu Sulastri dengan suara lantang. Kami semua di sini ingin tahu. Kenapa kamu tega menelantarkan suamimu? Kenapa kamu pelit pada keluarga yang sudah membesarkan Damar? Saya berdiri di tengah lingkaran itu. Semua mata menatap saya dengan penghakiman. Beberapa kerabat menggeleng-geleng, beberapa berbisik. Bu, jawab saya tenang. Saya tidak pernah menelantarkan siapapun. Semua kebutuhan rumah ini saya tanggung. Pendidikan Kayla, biaya hidup, semua dari saya. Tapi kamu tidak mau menyerahkan bisnis pada suamimu. Potong seorang bibi. Itu namanya istri durhaka. Harta suami istri kan harus bersama. Saya menatap bibi itu. Bisnis itu saya bangun sebelum menikah. Itu hak saya. Tetapi saya tidak akan berdebat soal hukum di sini. Saya hanya ingin satu hal, suami yang setia dan jujur. Sayangnya, saya tidak mendapatkannya. Ibu Sulastri berdiri, wajahnya merah.
Beraninya kamu bicara begitu di depan keluarga? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kamu cuma tukang masak yang sombong karena punya sedikit uang. Seluruh ruangan terdiam menunggu saya menangis. Tetapi saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Suatu hari kalian semua akan tahu siapa sebenarnya yang durhaka di keluarga ini." Lalu saya berbalik dan masuk ke kamar. Di belakang saya terdengar suara cibiran dan tawa. Mereka pikir mereka menang. Mereka tidak tahu, saya baru saja menambah banyak nama ke dalam daftar saksi atas kelakuan mereka. Lalu mereka menyentuh hal yang paling saya jaga, Kayla. Suatu hari, saya pulang dan menemukan anak saya menangis. Ibu Sulastri telah mengatakan padanya bahwa ibunya adalah orang jahat yang menyakiti ayah. Anak 7 tahun itu menatap saya dengan mata bingung dan takut. Saya berlutut. Saya peluk Kayla erat-erat. "Sayang, dengar ibu. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah." Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Damar mengeluarkan ancaman yang membuat darah saya membeku. Malam itu, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Matanya merah. "Anti," katanya dengan suara berat. "Kalau kamu tidak tanda tangani surat itu, aku akan ambil Kayla. Aku punya pengacara. Aku akan buktikan kamu ibu yang sibuk kerja dan menelantarkan anak." Saya berdiri menghadapnya. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketakutan yang nyata. Bukan untuk diri saya, untuk Kayla. "Kamu tidak akan menyentuh anakku," kata saya. Suara saya rendah tetapi tegas. Ia tertawa. "Anakku juga." Dan pengadilan akan lihat siapa yang lebih pantas. Ibu yang seharian di restoran atau ayah yang ada di rumah. Ia mendekat, mencoba mengintimidasi dengan tubuhnya. Tetapi saya tidak mundur. Saya menatap matanya lurus-lurus. "Silahkan coba, tetapi ingat, setiap kata yang kamu ucapkan malam ini sudah terekam." Wajahnya berubah. Ia menoleh ke sekeliling, mencari kamera. Lalu, ia membanting pintu dan pergi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya memeluk Kayla yang tertidur di samping saya. Saya berbisik pada diri sendiri. Ini bukan lagi soal perusahaan. Ini soal melindungi anak saya dari seorang ayah yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Esok paginya, saya menemui Pak Bahari dengan tekad yang berbeda. "Pakistan," tambahkan ke berkas. "Ancaman perebutan anak. Saya juga ingin menyiapkan dokumen hak asuh. Saya tidak akan biarkan dia menggunakan Kayla sebagai senjata." "Tenang, Bu," jawab Pak Bahari dengan rekam jejak utang judi, perselingkuhan, dan kekerasan. Tidak ada pengadilan yang akan memberinya hak asuh. Justru rekaman ancaman ini akan semakin menguatkan posisi ibu. Saya mengangguk. Satu lagi paku tertancap. Mereka pikir mereka menyerang titik terlemah saya. Padahal mereka baru saja membangunkan sisi saya yang paling kuat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti permainan catur yang menegangkan. Damar dan ibunya semakin gencar. Mereka mulai mendatangi rumah para investor satu persatu, menebar cerita bahwa saya tidak stabil, bahwa perusahaan akan bangkrut di tangan saya. Mereka ingin meyakinkan para penyandang dana untuk mendukung Damar mengambil alih. Tetapi mereka tidak tahu, sebagian besar investor itu adalah orang-orang yang sudah saya layani bertahun-tahun. Mereka mengenal saya. Mereka mencicipi masakan saya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana saya membangun semuanya dari nol. Salah satu investor, seorang ibu pengusaha tekstil, bahkan menelpon saya diam-diam. "Bu Anti, suami ibu datang ke rumah saya. Bicara aneh-aneh. Saya tidak percaya sedikit pun. Saya hanya ingin ibu tahu. Saya berdiri di pihak ibu. Saya berterima kasih." Dada saya menghangat. Di tengah badai, ternyata masih banyak tangan yang terulur. Setiap gerakan Damar, saya catat. Setiap rumah investor yang ia datangi, saya tahu. Saya membiarkan ia berlari semakin jauh, semakin lelah, semakin yakin ia menang. Karena semakin tinggi ia memanjat, semakin keras ia akan jatuh. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah strategi, dan strategi itu sudah hampir matang. Selama berminggu-minggu,
Saya hidup dalam dua wajah. Di siang hari, saya tampak seperti istri yang tertekan, yang hampir menyerah. Saya sengaja terlihat lelah. Saya sengaja membiarkan mereka merasa menang. Damar semakin sombong. Ibu Sulastri semakin lantang. Mereka pikir saya sudah di ujung tanduk, tetapi di malam hari, saya menjadi orang lain. Saya menyusun strategi bersama Pak Bahari dan tim kuasa hukum. Saya menata setiap bukti dalam urutan yang tepat. Saya melatih diri untuk tidak gemetar. Saya mempelajari setiap pasal yang bisa menjerat mereka. Saya juga diam-diam mengamankan perusahaan. Saya ubah semua kata sandi sistem keuangan. Saya siapkan perintah pembekuan akses Damar yang bisa saya jalankan hanya dengan satu sentuhan. Saya pastikan di hari yang tepat saya bisa mencabut seluruh kuasanya dalam hitungan detik. Bu, kata Pak Bahari suatu malam, Ibu yakin ingin melakukan ini di depan umum? Kita bisa selesaikan diam-diam di pengadilan. Saya menggeleng. Tidak, Pakistan. Mereka mempermalukan saya di depan keluarga selama bertahun-tahun. Mereka berencana mempermalukan saya di depan investor. Biarlah kebenaran juga terungkap di tempat yang sama. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta. Pak Bahari menatap saya lama. Lalu ia tersenyum. Saya mengerti. Bu, saya akan berdiri di belakang Ibu sampai akhir. Saya menghubungi Pak Bahari. Pakistan, RUPS dimajukan ke hari Sabtu. Mereka mengundang 12 investor untuk pendanaan cabang baru. Damar berencana memaksa saya menyerahkan saham di depan semua orang. Bagus, jawab Pak Bahari tenang. Biar panggung mereka sendiri yang menjadi kuburan mereka. Ibu siapkan saja akta aslinya. Saya urus sisanya. Malam sebelum hari penentuan, saya duduk di tepi tempat tidur Kayla yang sedang tertidur. Saya usap rambutnya pelan. Saya berbisik, Nak, besok Ibu akan menghadapi badai. Tetapi Ibu janji setelah ini hidup kita akan tenang. Tidak ada lagi yang akan menyakiti kita. Saya menatap wajah polosnya. Disitulah saya menemukan seluruh kekuatan saya. Bukan dendam yang menggerakkan saya, tetapi cinta. Cinta seorang ibu yang ingin anaknya tumbuh di rumah yang penuh kedamaian, bukan ketakutan. Saya menarik napas panjang. Lalu saya menyiapkan blus putih dan rok hitam untuk esok hari. Sederhana. Karena kebenaran tidak butuh pakaian mahal untuk bersinar. Hari Sabtu tiba, hari yang mereka kira akan menjadi kemenangan mereka. Acara digelar di aula sebuah hotel di kawasan Sudirman. Damar menyebutnya rapat umum pemegang saham dan peluncuran cabang ke-10. 12 investor hadir. Para pejabat dan pengusaha yang menjadi langganan dapur Arsanti turut diundang. Lebih dari 50 orang memenuhi ruangan. Damar tampil dengan jas mahal. Fania duduk di barisan depan, mengenakan gaun merah. Ibu Sulastri duduk di sebelahnya, tersenyum penuh kemenangan. Emasnya berkilau di bawah lampu. Saya datang dengan pakaian sederhana, blus putih, rok hitam. Saya membawa satu map coklat tua, hanya itu. Acara dimulai. Damar berdiri di podium. Ia bicara tentang visi, tentang ekspansi, tentang masa depan dapur Arsanti. Para investor mengangguk. Lalu ia menoleh ke arah saya. Senyumnya melebar. Dan sebagai bagian dari restrukturisasi, istri saya sebagai pendiri hari ini akan menyerahkan pengelolaan saham kepada saya. Demi profesionalitas, demi masa depan, semua mata menatap saya. Damar mengeluarkan map berisi surat pengalihan. Ia melangkah mendekat sambil membawa pena. Silahkan. Sayang, tanda tangan di sini. Saya berdiri pelan. Saya menatapnya tenang. Lalu saya berkata, sebelum saya tanda tangan, boleh saya bicara sebentar di depan semua investor terhormat ini? Damar terdiam. Ia tidak bisa menolak di depan banyak orang. Singkat saja, katanya. Saya melangkah ke podium. Saya tidak gemetar. Bapak dan Ibu sekalian, kata saya, tenang. Sebelum kalian menanam uang, kalian berhak tahu siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Saya membuka map coklat saya. Saya keluarkan satu lembar dokumen. Ini akta pendirian dapur Arsanti. Tertulis jelas, 100% saham atas nama saya. Arsanti. Modalnya
harta bawaan saya sebelum menikah. Tervalidasi notaris dan terdaftar resmi. Wajah Damar memucat. Anti, apa-apaan ini? Saya tidak menoleh padanya. Saya melanjutkan. Suami saya, Damar, secara hukum hanya seorang direktur yang digaji. Ia tidak memiliki 1 lembar saham pun. Surat pengalihan yang ia minta saya tanda tangani hari ini adalah upaya merampas perusahaan yang bukan miliknya. Suasana ruangan berubah. Para investor saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Damar kehilangan kendali. Wajahnya merah padam. Ia menyambar gelas kopi dari meja. Perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya kau mempermalukan aku. Dan ia menyiramkan kopi panas itu tepat ke wajah saya. Ruangan terkesiap. Beberapa tamu berdiri. Kopi panas itu mengalir di pipi saya, membakar kulit. Tetapi saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Seorang ibu investor menjerit kecil dan menutup mulutnya. Seorang bapak berdiri marah. Apa-apaan ini? Tidak sopan. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, merekam adegan itu. Damar berdiri terengah-engah, masih memegang gelas kosong. Baru menyadari apa yang baru saja ia lakukan di depan begitu banyak orang penting. Fania menutup wajahnya, panik. Ibu Sulastri yang tadinya tersenyum, kini terpaku. Wajahnya berubah pucat. Ruangan yang tadinya tenang berubah menjadi lautan kegemparan. Karena saya tahu, dengan menyiram saya, ia baru saja menandatangani kehancurannya sendiri di depan 50 saksi. Saya mengusap wajah saya dengan tisu. Pelan, tenang. Terima kasih, Mas, kata saya. Suara saya bergema di ruangan yang sunyi. Kau baru saja menunjukkan wajah aslimu di depan semua orang. Saya menoleh ke arah seorang lelaki tua di sudut ruangan. Pak Bahari, ia berdiri. Membawa tas kerjanya. Di sebelahnya, 3 orang berpakaian rapi. Izinkan saya perkenalkan, kata saya. Ini Pak Bahari, notaris saya. Dan 3 orang ini, kuasa hukum saya. Pak Bahari maju ke depan. Ia menyalakan proyektor. Di layar besar muncul rekaman. Rekaman dari kamera yang saya pasang berminggu-minggu lalu. Suara Damar terdengar jelas di seluruh ruangan. Setelah RUPS minggu depan, semua saham pindah ke aku. Begitu dia tanda tangan, kita usir dia tanpa sepeser pun. Lalu suara Fania, kapan kita singkirkan dia? Mas, ruangan meledak. Para investor berdiri. Ibu Sulastri terlonjak dari kursinya. Itu rekayasa. Bohong. Bukan rekayasa, Bu, kata Pak Bahari tenang. Ini bukti sah. Sudah terverifikasi. Dan ada lebih banyak lagi. Layar berganti. Mutasi rekening. Tagihan judi. 4 miliar rupiah. Utang Damar di meja-meja taruhan gelap. Semua tertata rapi. Lengkap dengan tanggal dan jumlah. Fania berdiri. Panik. Mencoba menyelinap ke pintu. Salah satu kuasa hukum saya menghadangnya dengan sopan. Mohon tetap di tempat. Bu, Anda bagian dari ini. Saya menatap Fania. Ibu Fania, konsultan keuangan, katanya. Tetapi saya punya bukti. Ibu mengalihkan dana pembayaran pemasok ke rekening pribadi. Saya punya bukti. Ibu menyebar fitnah tentang kualitas restoran saya. Dan saya punya rekaman, ibu duduk di pangkuan suami saya. Merencanakan pengusiran saya. Wajah Fania berubah putih. Saya cuma diperintah Damar. Saya tidak tahu apa-apa. Diperintah. Saya tersenyum tipis. Di pengadilan nanti, Ibu bisa jelaskan sendiri. Saya hanya menyampaikan fakta. Layar berganti lagi. Kali ini, menampilkan dokumen penjualan ruko dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Saya menunjuk ke layar. Bapak dan Ibu sekalian, ini surat penjualan aset perusahaan dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatanganinya. Ini pemalsuan dokumen, sebuah tindak pidana. Para investor mulai berbisik makin keras. Beberapa berdiri dan menjauh dari Damar, seolah ingin memutus segala kaitan dengan lelaki itu. Salah satu investor senior, seorang bapak berambut putih, berdiri dan berbicara lantang. Bu Arsanti, kami percaya pada Ibu. Kami sudah lama menjadi langganan
dan mengenal integritas ibu. Soal pendanaan cabang baru, kami tetap melanjutkan, tetapi dengan satu syarat. Lelaki ini tidak boleh menyentuh sepeser pun. Saya menunduk hormat. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Damar terkulai di kursinya. Dalam beberapa menit, seluruh rencananya yang ia susun selama berbulan-bulan runtuh menjadi debu di hadapan orang-orang yang ingin ia kesankan. Saya kembali ke podium. Kali ini, saya bicara kepada Damar langsung. Selama 10 tahun, kau menumpang nama di perusahaan saya. Saya beri kau jabatan. Saya beri kau mobil. Saya beri kau kehormatan yang tidak pernah kau bangun sendiri. Damar terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Ante, aku hilaf. Kau menyiram saya dengan kopi panas, lanjut saya. Tetapi sebenarnya kau menyiram seluruh janji pernikahan kita dengan racunmu sendiri. Resep yang membangun perusahaan ini saya pelajari dengan air mata, sementara kau menghabiskannya di meja judi. Saya menekan satu tombol di ponsel saya, dan detik ini, sebagai pemilik tunggal, saya cabut jabatanmu sebagai direktur. Saya bukukan semua akses kartu dan rekening perusahaan atas namamu. Mobil dinas, rumah, semua kembali ke pemilik sahnya, saya. Layar ponsel saya menyala. Sistem keuangan perusahaan menampilkan satu baris. Status Damar dicabut. Damar menatap ponselnya sendiri. Kartunya mati. Aksesnya hilang. Dalam 30 detik, ia menjadi bukan siapa-siapa. Untuk para investor terhormat, kata saya, berbalik ke ruangan. Maaf, kalian harus menyaksikan ini. Tetapi dapur Arsanti berdiri kokoh, bersih, dan 100% sehat. Cabang ke-10 tetap akan dibuka tanpa orang ini. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, lalu membesar. Para pejabat dan pengusaha yang selama ini menikmati masakan saya, kini berdiri menghormati saya. Ibu Sulastri berlari ke tengah ruangan, wajahnya pucat. Ante, kamu tidak boleh begini. Damar itu suamimu. Aku ini mertuamu. Saya menatap beliau dengan tenang. Bu, 10 tahun lalu ibu bilang saya cuma tukang masak. Ibu benar. Saya memang tukang masak. Tetapi tukang masak ini yang membayar rumah, mobil, dan emas yang ibu pakai sekarang. Beliau terdiam. Pangannya gemetar. Semua yang ibu nikmati selama ini, lanjut saya, berasal dari tangan perempuan yang ibu hina. Dan mulai hari ini, semua itu berhenti. Ibu Sulastri jatuh terduduk di lantai. Tidak ada satupun kerabat yang datang menolongnya. Mereka semua telah menyaksikan kebenaran. 3 bulan kemudian, perkara itu masuk ke pengadilan. Damar didakwa atas percobaan penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan kekerasan di muka umum, mutasi rekening, rekaman kamera, dokumen palsu, dan kesaksian 50 orang menjadi bukti yang tak terbantahkan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara untuknya selama persidangan. Damar beberapa kali mencoba memohon agar saya mencabut tuntutan. Ia mengirim surat. Ia menitip pesan lewat pengacaranya. Ia berkata menyesal. Berkata masih mencintai saya. Berkata akan berubah. Tetapi saya tahu penyesalannya bukan karena ia menyadari kesalahan. Ia menyesal karena ia kalah. Saya tidak membalas satupun pesannya. Saya hanya membiarkan hukum berjalan. Fania terbukti terlibat dalam upaya penggelapan dokumen dan dana perusahaan. Ia turut diproses secara hukum. Keluarganya, yang dulu ia banggakan, tidak satupun hadir di persidangan. Lelaki yang ia harapkan akan menafkahinya seumur hidup, kini menjadi tahanan tanpa harta apapun. Ibu Sulastri tidak dipidana, tetapi hidupnya hancur dengan caranya sendiri. Rumah mewah yang ia banggakan, yang ternyata telah dijaminkan diam-diam oleh Damar untuk menutup utang judinya, akhirnya disita bank. Beliau kehilangan tempat tinggal. Tidak ada satupun kerabat yang dulu memujinya, kini mau menampungnya. Utang judi 4 miliar itu menjadi tanggungan pribadi Damar. Semua aset pribadinya yang tersisa habis untuk membayarnya. Hari putusan dibacakan. Saya hadir di ruang sidang. Damar masuk dengan tangan terborgol. Rompi tahanan berwarna oranye membungkus tubuhnya yang kini kurus. Matanya yang dulu penuh kesombongan
kini hanya berisi kekosongan. Ia tidak berani menoleh ke arah saya. Di kursi pengunjung, Ibu Sulastri duduk membungkuk. Beliau tampak 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi emas di jarinya. Tidak ada lagi kebaya mahal. Hanya seorang perempuan tua yang kesombongannya telah runtuh oleh kenyataan. Saya menatap mereka. Tidak ada dendam yang tersisa di dada saya. Hanya ketenangan. Hakim mengetuk palu. Keadilan telah ditegakkan. Saya melangkah keluar dari gedung pengadilan. Angin sore menyentuh bekas luka di pipi saya. Luka yang kini telah memudar menjadi garis tipis. Luka itu bukan lagi aib. Ia menjadi tanda bahwa saya pernah bertahan dan menang. Sopir saya, Pak Jaka, sudah menunggu. Tetapi saya tidak langsung pulang ke kantor. Saya meminta Pak Jaka mengantar saya ke sebuah bangunan baru di pinggiran kota. Bangunan bercat putih, bersih, dengan papan kayu elegan di atas gerbangnya. Tertulis, Rumah Arsanti, Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan. Inilah wujud dari semua yang saya lalui. Bukan dendam, tetapi sesuatu yang lebih besar. Di dalam, beberapa perempuan menyambut saya dengan senyum tulus. Mereka adalah para penyintas. Perempuan-perempuan yang pernah dihina, ditipu, atau ditinggalkan. Di sini, mereka belajar memasak, mengelola keuangan, dan membangun usaha sendiri. Semua saya sediakan gratis. Seorang ibu muda menghampiri saya. Ia menggendong bayinya. Bu Anti, terima kasih. Dulu saya pikir hidup saya sudah selesai. Sekarang saya punya warung sendiri. Saya memegang tangannya. Bukan saya yang menyelamatkan ibu. Ibu yang memilih untuk berdiri lagi. Saya hanya menyediakan dapurnya. Kayla berlari menghampiri saya. 7 tahun. Dengan mata yang kini tidak lagi takut. Ibu, Kayla tadi bantu aduk adonan. Saya menggendongnya. Saya cium pipinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar utuh. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Jangan pernah mengira ketenangan seseorang berarti ia bodoh. Dan jangan pernah merampas apa yang dibangun orang lain dengan air mata. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, diremehkan, dihina, dianggap hanya tukang masak. Tetapi di dalam diri mereka ada api yang tidak pernah padam. Ada juga banyak suami seperti Damar. Lupa siapa yang mengangkat mereka. Lupa siapa yang memberi mereka nama. Sampai semuanya terlambat. Dan ada pula para mertua seperti Ibu Sulastri yang sibuk menghitung harta menantu hingga lupa menghitung kasih sayang yang mereka buang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membalas dengan membangun sesuatu yang lebih besar. Saya memilih yang kedua. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari kedua menjadi menantu. Saya berhenti memasak. Hanya satu kalimat yang saya ucapkan, dan ibu mertua saya terpaku di ambang dapur. Buku aturan yang ia letakkan di atas tempat tidur saya semalam. Malam itu juga berbalik menjadi senjata yang akan menghancurkan seluruh kuasanya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kisah malam ini tentang sebuah rumah megah di kawasan Menteng, tentang sebuah buku aturan keluarga, dan tentang seorang perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu cara membaca pasal yang orang lain tidak bisa baca. Sebelum kita mulai, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton malam ini? Nama saya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma hukum di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni satu hal yang sama, yaitu membaca surat, akta, dan sertifikat sampai ke titik dan koma terkecil. Orang membayar saya mahal bukan untuk berdebat dengan suara keras. Mereka membayar saya untuk menemukan satu kalimat yang salah, yang bisa membalikan kepemilikan sebuah bangunan dalam satu sidang. Saya menikah dengan Bayu 6 bulan lalu. Bayu, seorang pria yang baik, lembut, sopan, sedikit penakut,
Ia tumbuh di bawah bayang seorang ibu yang sangat kuat dan ia tidak pernah belajar cara berdiri tegak di hadapan ibunya sendiri. Ibu mertua saya bernama Bu Hartini. Usianya hampir 70 tahun. Ia janda dari seorang pengusaha mebel yang sudah lama meninggal sejak suaminya tiada. Bu Hartini memerintah rumah besar di Menteng itu seperti seorang ratu memerintah istananya. Setiap perabot, setiap figura, setiap aturan, semuanya diletakkan oleh tangannya. Rumah itu memang indah. Lantai marmer, pangga kayu jati, lampu kristal di ruang tengah. Tapi di balik keindahan itu, ada hawa dingin yang tidak pernah saya rasakan di rumah orang tua saya di Bekasi. Di rumah ini, kehangatan bukan hal yang gratis. Ia harus dibeli dengan kepatuhan. Malam pertama saya tinggal di sana. Bu Hartini masuk ke kamar kami. Ia tidak mengetuk pintu. Di tangannya ada sebuah buku tipis bersampul coklat. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, tepat di sisi bantal saya. Bu Hartini berkata dingin, "Menantu di rumah ini harus tahu posisinya." Saya menatap buku itu. Samponya ditulis tangan dengan tinta hitam. Aturan Keluarga Wijaya. Saya membukanya pelan. Halaman pertama berisi satu kalimat yang membuat dada saya terasa berat. Pasal 1. Menantu adalah anggota keluarga dengan kedudukan paling rendah. Saya membalik halaman. Pasal demi pasal tertulis rapi. Setiap hari, menantu wajib memasak untuk seisi rumah. Lalu ia berdiri di samping meja, menunggu sampai para tetua menghabiskan santapan mereka. Hanya setelah piring-piring diangkat, menantu baru diizinkan duduk, memungut apa yang tersisa. Menantu tidak boleh menjawab. Menantu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Saya menutup buku itu. Saya tidak marah. Saya hanya merasa seperti sedang membaca sebuah kontrak. Kontrak yang ditulis oleh orang yang sangat percaya diri pada kuasanya. Orang yang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ada yang akan membacanya kembali. Kata demi kata. Bu Hartini menatap saya, menunggu air mata. Mungkin ia menanti tetesan air mata pertama dari seorang pengantin yang baru masuk ke rumahnya. Tapi ia salah membaca saya. Saya tersenyum. Saya berkata pelan, "Baik, Bu." Larasati mengerti. Bayu berdiri di sudut kamar. Ia hanya menunduk. Ia tidak membela saya, tidak juga membela ibunya. Ia memilih menjadi tembok yang bisu. Malam itu, saya tidak tidur cepat. Saya membaca buku aturan itu sekali lagi, lebih perlahan. Bukan untuk menghafal, tapi untuk satu kebiasaan lama dalam pekerjaan saya. Setiap kali seseorang menyodorkan sebuah dokumen yang terlalu yakin akan kuasanya, naluri saya selalu bertanya satu hal. Siapa yang sebenarnya menandatangani kepemilikan rumah tempat semua aturan ini berlaku? Pertanyaan itu, malam itu, baru menjadi sebuah benih kecil. Tapi benih kecil di tangan seorang pengacara properti suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon yang merobohkan tembok. Saya tidak tahu malam itu bahwa 6 bulan ke depan akan mengubah segalanya. Yang saya tahu hanya satu, saya tidak akan menangis. Saya akan membaca. Saya teringat awal pertemuan saya dengan Bayu. Kami berkenalan di sebuah seminar hukum properti 2 tahun sebelum menikah. Ia datang menemani atasannya. Dan ia bertanya pada saya tentang sengketa tanah keluarganya. Saat itu, saya melihat seorang pria yang sopan dan tulus, tapi membawa beban yang tidak ia sadari. Ia selalu menunduk ketika bicara tentang ibunya. Selama masa pacaran, Bayu jarang membawa saya ke rumah Menteng. Ia selalu beralasan ibunya sedang tidak enak badan. Baru setelah kami menikah, saya mengerti alasannya. Ia malu. Ia tahu cara ibunya memperlakukan orang, dan ia takut saya akan pergi jika melihatnya terlalu cepat. Tapi saya tetap menikahinya, karena saya jatuh cinta pada pria itu, bukan pada keluarganya. Orang tua saya di Bekasi sederhana. Ayah saya guru, ibu saya pedagang kain. Di rumah kami, tidak ada yang namanya kedudukan paling tinggi atau paling rendah di meja makan. Kami makan bersama, tertawa bersama. Dan setiap orang berhak bersuara. Mungkin itulah yang membuat saya tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa seorang manusia harus berdiri menunggu manusia lain selesai makan. Hanya karena status. Malam pernikahan kami seharusnya menjadi malam yang hangat. Tapi kehangatan itu pudar dalam hitungan jam.
ketika Bu Hartini masuk ke kamar membawa buku aturan itu. Saat itu saya sadar, pernikahan saya bukan hanya tentang saya dan Bayu. Ia adalah medan tempat dua dunia bertemu. Dunia yang percaya pada kesetaraan dan dunia yang percaya pada hierarki. Saya tahu saya tidak boleh kalah, bukan demi kemenangan, tapi demi martabat. Karena jika saya menyerah di hari pertama, saya akan menghabiskan sisa hidup saya sebagai bayangan di rumah itu. Dan saya tidak menikahi Bayu untuk menjadi bayangan siapapun. Esok paginya, perang itu dimulai. Tapi bukan dengan teriakan. Saya memulainya dengan keheningan. Pagi pertama, saya bangun lebih awal, bukan untuk memasak. Saya duduk di meja makan, membaca berkas pekerjaan. Dengan secangkir kopi yang saya seduh, hanya untuk diri saya sendiri. Bu Hartini turun dari kamar. Ia berhenti di anak tangga terakhir. Wajahnya berubah ketika melihat dapur yang dingin. Tanpa asap, tanpa bau nasi yang ditanak. Bu Hartini bertanya tajam, "Mana sarapan?" Saya menutup berkas saya pelan. Saya menatapnya dengan tenang. Saya berkata, "Bu, di buku aturan tertulis, menantu memasak untuk seluruh keluarga. Tapi tidak tertulis, menantu wajib bisa memasak masakan yang ibu suka. Saya tidak pandai memasak. Saya takut salah. Lalu, ibu sakit. Jadi lebih aman kalau saya tidak memasak sama sekali." Itulah satu kalimat yang membuatnya terpaku. Bu Hartini berdiri di sana. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka senjatanya sendiri bisa dipegang terbalik. Bayu yang baru turun hanya bisa menatap kami berdua bergantian. Ia tahu sesuatu telah berubah pagi itu. Istrinya tidak melawan dengan suara. Istrinya melawan dengan pasa. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Bu Hartini sendiri yang harus turun ke dapur. Ia menggerutu sepanjang pagi. Tapi malam itu di kamar, ia tak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Insiden kedua datang di akhir pekan. Bu Hartini mengumpulkan beberapa kerabat untuk arisan keluarga di rumah. Ia ingin memamerkan menantu barunya yang katanya tahu adab. Di depan para tamu, ia memerintah saya dengan suara manis yang penuh racun. Bu Hartini berkata, "Larasati, tolong berdiri di belakang kursi ibu. Tuangkan teh kalau gelas ibu kosong. Menantu yang baik melayani, bukan duduk." Para tamu memandang saya, menunggu saya tersinggung. Tapi saya hanya tersenyum. Saya mengambil buku aturan keluarga yang sengaja saya bawa di tas saya, lalu meletakkannya di atas meja. Saya berkata lembut, "Tentu, Bu. Tapi izinkan saya membaca dulu pasal 7, supaya saya tidak salah melayani." Saya membuka halaman, lalu membaca dengan suara jelas. Pasal 7. Menantu melayani tamu keluarga dengan hormat, selama tamu itu juga menghormati menantu sebagai bagian dari keluarga. Saya menutup buku. Saya menatap para tamu satu persatu. Saya berkata, "Berarti kalau ada tamu yang memanggil saya pembantu, menurut buku ibu sendiri, saya tidak wajib melayaninya. Begitu kan, Bu?" Ruangan menjadi sunyi. Salah satu tante yang tadi menyebut saya pembantu langsung menunduk. Bu Hartini menggenggam sapu tangannya erat-erat. Ia menulis buku itu untuk mengikat saya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setiap pasal bisa dibaca dua arah. Sejak hari itu, para kerabat mulai bicara di belakang. Bukan tentang saya, tapi tentang Bu Hartini yang katanya kalah debat dengan menantunya sendiri. Bagi seorang perempuan yang hidup dari kehormatan, itu adalah luka yang dalam. Insiden ketiga lebih halus, tapi lebih menyakitkan baginya. Suatu sore, Bu Hartini memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Saya mendengar dari balik pintu. Ia menyuruh Bayu memilih, ibunya atau istrinya. Bayu berkata gemetar, "Bu, Laras tidak salah apa-apa. Dia hanya mengikuti aturan ibu sendiri." Bu Hartini membentak, "Aturan itu untuk menundukkan dia, bukan untuk dia pakai melawan ibu." Saya mendengar kalimat itu dari balik pintu, dan saya tersenyum tipis. Akhirnya, ia mengakui sendiri. Buku itu memang dibuat untuk merendahkan, bukan untuk menata. Pengakuan itu, suatu hari, akan sangat berguna. Malam itu, Bayu masuk ke kamar dengan wajah lelah. Ia duduk di sisi saya.
Ia menggenggam tangan saya. Ia berbisik, "Mas tahu ibu keterlaluan. Tapi Mas tidak tahu harus bagaimana. Sejak kecil, Mas tidak pernah berani melawan ibu." Saya menatapnya. Saya tidak marah padanya. Saya hanya merasa kasihan pada pria yang tumbuh tanpa pernah diajari berdiri tegak. Saya berkata pelan, "Mas tidak perlu melawan. Mas hanya perlu diam dan percaya pada saya. Saya tidak akan menyakiti ibu. Saya hanya akan membuat ibu mengerti bahwa rumah ini bukan istana dan kita semua sama tingginya di meja makan." Insiden keempat adalah soal uang. Suatu hari datang tagihan renovasi atap rumah yang bocor. Jumlahnya 300 juta rupiah. Bu Hartini dengan angkuh menyuruh Bayu yang membayar. Padahal tabungan Bayu tidak sebesar itu. Ia seorang karyawan biasa di perusahaan logistik. Bu Hartini berkata, "Kamu suami, kamu yang tanggung rumah ini. Ini rumah keluarga. Dan kamu anak laki-laki satu-satunya." Saya yang mendengar itu hanya diam. Tapi di kepala saya, satu pertanyaan lama kembali muncul. Kalau ini benar rumah keluarga, atas nama siapa sertifikatnya sekarang? Saya tidak bertanya keras-keras. Saya hanya mencatatnya dalam hati. Seperti saya mencatat setiap detail kecil dalam berkas klien saya. Malam itu, diam-diam, saya mulai bekerja, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pengacara. Tidak lama setelah itu, muncul masalah baru soal uang belanja rumah. Setiap bulan, Bayu menyerahkan sejumlah uang kepada ibunya untuk kebutuhan dapur dan rumah. Tapi Bu Hartini, atas bisikan Sari, mulai menuntut jumlah yang jauh lebih besar dengan alasan harga-harga naik. Padahal saya tahu sebagian uang itu mengalir ke kantong Sari di Bintaro. Saya tidak menuduh tanpa bukti. Itu bukan cara saya. Saya hanya mulai mencatat setiap pengeluaran, setiap belanja, setiap nota. Diam-diam saya menyimpan salinan mutasi rekening yang Bayu pakai untuk mengirim uang. Saya tahu suatu hari catatan kecil ini bisa menjadi cermin yang memperlihatkan kemana uang itu benar-benar pergi. Suatu malam, Bu Hartini menyindir saya di meja makan. Ia berkata bahwa menantu yang baik seharusnya menyumbang lebih banyak untuk rumah, bukan hanya numpang tinggal. Para kerabat yang kebetulan hadir mengangguk setuju, menatap saya seolah saya benalu di rumah itu. Saya meletakkan sendok saya pelan. Saya berkata dengan tenang, "Bu, saya tidak keberatan menyumbang. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Uang belanja yang dikirim Mas Bayu setiap bulan, apakah benar semuanya habis untuk dapur rumah ini? Karena dari yang saya lihat, meja kita tidak pernah berubah, tapi jumlah yang diminta terus naik." Ruangan terdiam. Bu Hartini terlihat gugup. Sari, yang kebetulan ada di sana, buru-buru mengalihkan pembicaraan. Saya tidak melanjutkan. Saya hanya ingin menanam satu benih keraguan di kepala Bu Hartini. Benih bahwa mungkin orang yang selama ini ia bela bukanlah orang yang benar-benar tulus padanya. Insiden kelima mengubah segalanya. Kesehatan Bu Hartini mulai menurun. Penyakit mah kronisnya kambuh lagi. Ia kerap menekan perutnya, menahan nyeri yang datang berulang. Bayu sibuk di kantor sejak subuh hingga larut. Dan di rumah tak ada siapapun yang menjaganya pada siang hari, kecuali saya. Satu petang di pertengahan minggu, saya pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu membuka pintu, saya mendapati Bu Hartini berdiri di dapur. Ia mencoba membersihkan sayur dengan tangan yang gemetar. Wajahnya pucat. Melihat saya, ia tidak lagi angkuh. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Saya masuk ke dapur. Saya menuang segelas air hangat. Saya bersandar di pintu, mengamatinya. Saya bisa saja membiarkannya, tapi saya bukan orang seperti itu. Kemenangan yang saya inginkan bukan kemenangan yang kejam. Saya berkata dengan nada perhatian yang halus, "Bu, kenapa harus ke dapur? Ibu sedang sakit mah. Duduk saja, biar saya yang lanjutkan." Bu Hartini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyuruh saya berdiri menunggu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di kursi dapur. Saya membuatkannya bubur hangat. Saya menyuapinya pelan-pelan, seperti menyuapi seorang anak kecil. Air mata menggenang di mata tuanya. Ia berbisik, "Kenapa kamu masih mau merawat ibu? Padahal ibu sudah memperlakukan kamu seperti itu." Saya tersenyum.
Saya berkata, "Karena saya bukan musuh ibu, saya hanya tidak mau jadi pelayan." Ada beda besar di antara keduanya. Bu, untuk sesaat saya kira tembok itu mulai runtuh. Tapi saya salah, karena ada orang lain yang tidak ingin tembok itu runtuh sama sekali. Insiden keenam memunculkan tokoh yang selama ini bersembunyi. Adik ipar saya, Sari. Anak bungsu Bu Hartini. Usianya 28 tahun. Sari sudah menikah dan tinggal di Bintaro. Tapi ia sering datang ke rumah Menteng dengan satu tujuan yang baru saya sadari belakangan. Ia mengincar rumah itu. Sari melihat hubungan saya dan Bu Hartini mulai mencair. Itu mengganggu rencananya. Selama ini Sari membisikkan pada ibunya bahwa rumah Menteng sebaiknya diwariskan kepadanya, bukan kepada Bayu. Karena Bayu sudah punya istri yang katanya licik. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Sari bicara pada ibunya di ruang tengah. Suaranya manis, tapi isinya racun. Sari berkata, "Bu, hati-hati sama Laras. Dia itu pengacara. Orang-orang seperti dia pintar mengambil hati orang tua, lalu pelan-pelan menguasai harta. Lebih baik ibu balik nama rumah ini ke saya saja. Mumpung ibu masih sehat, biar aman dari tangan menantu." Saya berdiri di balik dinding, dan saya merasakan sesuatu yang dingin di dada saya. Bukan takut, tapi kejernihan. Akhirnya saya tahu siapa lawan yang sebenarnya. Bukan Bu Hartini yang feodal, tapi Sari yang serakah. Insiden ketujuh adalah jebakan pertama Sari. Beberapa hari kemudian, Sari datang membawa seorang pria yang katanya notaris kenalannya. Ia membujuk Bu Hartini menandatangani sebuah surat. Katanya surat itu hanya surat kuasa biasa untuk mengurus pajak rumah. Bu Hartini yang sedang sakit dan mudah lelah hampir saja menandatanganinya. Saya kebetulan pulang tepat waktu. Saya melihat dokumen itu di meja. Naluri pengacara saya langsung menyala. Saya meminta izin membaca sebentar. Dengan alasan, saya juga sedikit mengerti soal surat. Saya membaca dokumen itu. Baris demi baris. Dada saya panas. Itu bukan surat kuasa pajak, itu akta hibah. Surat yang isinya menghibahkan seluruh rumah Menteng kepada Sari secara cuma-cuma, dengan tanda tangan Bu Hartini di bawahnya. Saya menutup dokumen itu pelan. Saya menatap Sari. Saya berkata dengan tenang, "Surat kuasa pajak tidak perlu pasal tentang peralihan hak milik." "Mbak Sari, ini bukan surat pajak. Ini akta hibah. Apa ibu sudah tahu isi sebenarnya?" Bu Hartini terkejut. Ia mengambil dokumen itu, dan dengan mata tuanya yang rabun, ia mencoba membaca. Sari pucak. Notaris suruhannya buru-buru membereskan tas dan pamit pergi. Saya menatap Bu Hartini. Saya berkata pelan, "Bu, ada orang yang ingin merendahkan saya supaya saya tunduk. Tapi ada juga orang yang tersenyum manis pada ibu." Sambil pelan-pelan mengambil rumah dari bawah kaki ibu. Saya serahkan pada ibu mana yang lebih berbahaya. Malam itu Bu Hartini tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu-satunya orang yang baru saja menyelamatkannya. Tapi Sari belum menyerah. Ia hanya mundur untuk menyiapkan serangan yang lebih besar. Insiden ke-8. Sari mengubah taktik. Ia tidak bisa menipu ibunya lagi, karena saya selalu memeriksa setiap surat. Maka ia menyerang nama baik saya. Ia mengumpulkan kerabat, lalu menyebarkan cerita bahwa saya sudah diam-diam memindahkan sertifikat rumah ke nama saya sendiri. Ia bilang, saya pengacara licik yang menikahi Bayu hanya demi rumah Menteng. Fitnah itu menyebar cepat. Para kerabat yang dulu menghormati saya mulai menatap saya dengan curiga. Bahkan Bayu, suami saya, sempat goyah. Suatu malam, ia bertanya dengan suara bergetar, "Apakah benar saya sudah memindahkan sertifikat tanpa sepengetahuan siapapun?" Saya menatapnya. Saya tidak marah, tapi hati saya terasa dingin. Saya berkata, "Mas, selama 6 bulan ini, apakah saya pernah berbohong pada Mas? Sekali saja." Bayu terdiam. Lalu ia menunduk. Ia berbisik, "Maaf, Mas hanya bingung." Saya berkata pelan,
Saya tidak akan menjelaskan diri saya dengan kata-kata. Beri saya waktu sampai hari ulang tahun ibu. Di hari itu, semua orang akan tahu kebenarannya. Bukan dari mulut saya, tapi dari kertas yang tidak bisa berbohong. Insiden ke-9 terjadi seminggu sebelum ulang tahun ke-70 Bu Hartini. Sari mendesak ibunya mengadakan pesta besar, mengundang seluruh keluarga besar Wijaya. Diam-diam Sari sudah menyiapkan rencananya. Di pesta itu, ia akan mempermalukan saya di depan semua orang, lalu memaksa ibunya menandatangani hibah rumah kepadanya saat semua kerabat menjadi saksi. Tapi Sari lupa satu hal. Ia tidak pernah benar-benar membaca siapa saya. Ia mengira saya hanya menantu yang pandai bicara. Ia tidak tahu bahwa selama berbulan-bulan di firma saya sudah menelusuri sejarah kepemilikan rumah menteng itu sampai ke akarnya. Dan apa yang saya temukan akan mengubah segalanya di malam pesta itu. Selama berbulan-bulan itu, di sela pekerjaan saya mengumpulkan dokumen satu persatu. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya membuka arsip lama. Saya menelusuri setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah menteng itu. Sejak almarhum suami Bu Hartini masih hidup, yang saya temukan membuat saya terdiam lama di meja kerja. Ternyata almarhum mertua saya, Ayah Bayu, dulu pernah meninggalkan sebuah surat wasiat resmi yang dibuat di hadapan notaris. Jauh sebelum ia meninggal, surat itu tidak pernah dibuka. Bu Hartini sendiri tampaknya lupa atau tidak pernah tahu bahwa surat itu ada. Saya mendapatkan salinannya secara sah melalui jalur hukum. Karena saya kuasa hukum yang mewakili kepentingan keluarga inti. Isi surat itu jelas. Rumah menteng diwariskan kepada anak laki-laki, yaitu Bayu, dengan satu syarat. Selama Bu Hartini masih hidup, ia berhak tinggal dan menguasai rumah itu tanpa boleh diganggu siapapun. Tapi, hak milik sah atas bangunan itu secara hukum jatuh ke tangan Bayu, bukan Sari. Artinya, rencana Sari untuk membalik nama rumah ke dirinya adalah sebuah penipuan terhadap surat wasiat yang sah. Dan saya, sebagai pengacara, memegang setiap kertas yang membuktikannya. Saya tidak memberitahu siapapun, tidak Bayu, tidak Bu Hartini. Saya menunggu satu panggung yang tepat, panggung di mana semua orang yang pernah merendahkan saya berkumpul di satu ruangan. Pesta ulang tahun ke-70 Bu Hartini. Malam sebelum pesta, saya membuka kembali buku Aturan Keluarga Wijaya yang dulu diletakkan di sisi bantal saya. Saya membaca halaman terakhir, pasal penutup yang ditulis tangan oleh Bu Hartini sendiri. Pasal itu berbunyi, siapapun anggota keluarga yang berbohong demi harta, kehilangan haknya atas nama keluarga ini. Saya tersenyum di keheningan malam. Bu Hartini menulis pasal itu untuk mengancam menantu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pasal itu suatu hari akan jatuh tepat di atas kepala anak kandungnya sendiri. Di sela semua itu, ada satu peristiwa yang membuat para kerabat mulai membuka mata tentang siapa Bu Hartini sebenarnya. Itu terjadi pada acara syukuran kecil yang diadakan keluarga besar di rumah menteng. Karena saya tetap berpegang pada pasal di buku itu, saya tidak wajib memasak masakan yang tidak saya kuasai. Dan karena Sari sengaja tidak mau membantu, Bu Hartini akhirnya harus memasak sendiri untuk 4 meja tamu. Seorang perempuan berusia hampir 70 tahun dengan MAH kronis harus berdiri berjam-jam di dapur. Dengan panik, ia meminta Bayu bergegas ke pasar, memborong daging ayam, seafood, dan aneka sayur. Bayu pun berlari tergesa-gesa, bolak-balik tanpa henti. Sari hanya duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya, sambil sesekali melempar komentar dari kejauhan. Sari melontarkan komentar dengan nada manis yang justru menusuk. Bu, garamnya dikurangi ya. Om punya tekanan darah tinggi. Potongan ayamnya tolong dirapikan, supaya enak dipandang waktu disajikan. Saya berdiri di ambang dapur, menatap pemandangan itu dengan dada yang berat. Bukan karena puas, justru sebaliknya. Saya melihat seorang perempuan tua yang dulu begitu angkuh, kini menahan sakit di perutnya,
sambil memegang pisau dengan tangan gemetar. Asap dan minyak menodai kebaya sutranya. Beberapa kali ia ingin meminta bantuan, tapi gengsi menahannya. Saya mendekat. Saya tidak berkata apa-apa soal aturan. Saya hanya mengambil pisau dari tangannya pelan-pelan, lalu berkata, "Bu, duduk dulu. Biar saya bantu yang ini." Bukan karena aturan, tapi karena ibu sedang sakit, dan saya tidak tega. Bu Hartini menatap saya, dan untuk sesaat, keangkuhannya retak. Tapi dari ruang tamu, Sari melihat itu sebagai ancaman. Ia tidak ingin saya dan ibunya dekat, maka ia kembali memperkeruh suasana, mengingatkan ibunya tentang pasal makan belakangan, supaya jarak di antara kami tetap terjaga. Hidangan akhirnya siap, tapi terlambat 2 jam. Nasi liwetnya terlalu lembek, beberapa potong ayam tampak gosong, dan sayurnya mendingin di atas meja. Para tamu hanya bisa saling pandang dengan canggung. Seorang paman tertua berbisik kepada yang lain. Hartini sudah renta. Memaksakan aturan lama di segala urusan hanya membuat dirinya sendiri menderita. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Hartini menyadari sesuatu. Aturan yang ia buat untuk berkuasa justru berbalik menyiksa dirinya sendiri di usia senjanya. Dan satu-satunya orang yang tetap membantunya tanpa diminta adalah menantu yang selama ini ia rendahkan. Tapi kesadaran itu belum cukup kuat untuk meruntuhkan tembok lama, karena selama Sari masih berada di dekatnya, membisikkan racun setiap hari. Bu Hartini selalu kembali ragu. Saya tahu, untuk benar-benar membebaskan rumah ini, saya harus menyingkap kebenaran yang lebih besar. Kebenaran tentang siapa pemilik sah rumah ini sebenarnya. Sementara konflik di rumah memanas di firma hukum saya. Diam-diam saya membuka satu berkas yang tidak saya ceritakan pada siapapun. Setiap pulang kerja lebih awal, saya tidak langsung ke rumah Menteng. Saya mampir ke kantor pertanahan, lalu ke kantor notaris, tempat almarhum Ayah Bayu dulu mengurus surat-suratnya. Pekerjaan ini saya lakukan seperti saya menangani kasus klien. Sabar, teliti. 1 lembar demi 1 lembar. Saya menelusuri kapan tanah itu dibeli, atas nama siapa awalnya, dan apakah pernah ada perubahan kepemilikan setelah Ayah Bayu meninggal. Saya mencari satu hal yang sering dilupakan keluarga yang hidup dalam keangkuhan. Kebenaran hukum yang tertulis hitam di atas putih. Butuh hampir 2 bulan sampai saya menemukan jejak surat wasiat itu. Surat itu tersimpan dalam arsip lama notaris. Tidak pernah diaktakan ulang. Tidak pernah dibuka oleh keluarga. Ketika saya membaca salinannya untuk pertama kali, tangan saya sempat berhenti di udara. Karena saya tahu, kertas yang saya pegang ini bisa meruntuhkan seluruh rencana Sari dalam 1 kali baca. Tapi saya tidak terburu-buru. Senjata yang dikeluarkan terlalu cepat hanya akan membuat lawan bersiap. Saya menyimpannya. Saya menunggu panggung yang tepat. Inilah perbedaan antara orang yang bertengkar dengan emosi dan orang yang bertarung dengan strategi. Yang pertama, menang dalam 1 malam, lalu kalah selamanya. Yang kedua, diam berbulan-bulan, lalu menang untuk selamanya. Di rumah, saya tetap bersikap seperti menantu biasa. Saya merawat Bu Hartini ketika maknya kambuh. Saya tetap sopan pada Sari, meski saya tahu apa yang ia rencanakan. Tidak ada yang curiga bahwa di balik ketenangan saya, sebuah map coklat sedang menanti waktunya. Malam-malam menjelang pesta, Bayu mulai berubah. Mungkin karena ia melihat saya tetap tenang di tengah badai fitnah. Suatu malam, ia duduk di sisi saya, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap dari biasanya. Bayu berkata, "Laras, Mas tahu Mas, selama ini pengecut. Mas membiarkan ibu dan Sari menyakiti kamu. Dan Mas hanya diam. Tapi Mas berjanji, di hari pesta nanti, apapun yang terjadi, Mas akan berdiri di samping kamu. Bukan di belakang ibu, di samping kamu." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat benih keberanian di mata pria yang saya nikahi. Saya berkata pelan, "Mas tidak perlu membela saya dengan suara keras. Mas hanya perlu berdiri dan tidak menunduk. Itu saja sudah cukup." Bayu mengangguk. Malam itu, saya tahu, tembok terakhir di dalam dirinya mulai retak. Dan ketika seorang suami akhirnya berani berdiri, tidak ada ibu mertua,
tidak ada adik ipar yang bisa merobohkan rumah tangga itu lagi. Tapi sebelum malam pesta itu tiba, Sari melancarkan satu pukulan terakhir untuk menyingkirkan saya lebih dulu. 3 hari sebelum pesta, Sari datang ke rumah Menteng dengan wajah berlinang air mata palsu. Ia bersujud di kaki ibunya, mengeluh bahwa rumah tangganya di Bintaro sedang hancur. Suaminya kabur, dan ia tidak punya tempat tinggal. Ia memohon agar diizinkan kembali tinggal di rumah Menteng, di kamar utama. Kamar yang selama ini saya dan Bayu tempati. Bu Hartini yang lemah dan mudah luluh oleh tangis anak bungsunya, hampir menyetujui. Sari menatap saya dengan sudut matanya. Senyum kemenangan tersembunyi di balik air mata. Ia ingin mengusir saya pelan-pelan dari rumah itu, supaya saat pesta tiba, saya sudah tidak punya tempat berdiri. Sari berkata dengan suara terisak, "Bu, kamar utama itu hak anak kandung, bukan menantu. Laras bisa pindah ke kamar belakang, atau lebih baik dia pulang dulu ke rumah orang tuanya di Bekasi sampai keadaan tenang." Saya berdiri tenang. Saya tidak membantah dengan emosi. Saya hanya mengambil buku aturan keluarga, lalu membuka satu pasal lagi. Saya membaca dengan suara jelas. Pasal 11. Anggota keluarga yang sudah menikah dan keluar dari rumah tidak berhak menuntut kembali kamar di rumah ini tanpa izin pemilik sah. Saya menutup buku. Saya menatap Sari. Saya berkata, Mbak Sari sudah menikah dan keluar dari rumah ini bertahun-tahun lalu. Menurut buku yang ditulis ibu sendiri, Mbak tidak otomatis berhak atas kamar utama. Tapi kalau ibu mengizinkan, itu hak ibu. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Sari menggeretakkan giginya. Sekali lagi. Senjata yang dibuat untuk menjerat saya berbalik menusuk orang yang memegangnya. Bu Hartini menatap kedua menantu dan anaknya bergantian. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura. Malam itu, Bu Hartini memanggil saya ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya tampak lebih kecil dan lebih tua dari biasanya. Ia menepuk tempat di sisinya, menyuruh saya duduk. Bu Hartini berkata pelan, suaranya tidak lagi dingin. "Laras, Ibu mau tanya satu hal, jujur saja. Kamu menikahi Bayu karena apa?" Saya menatap matanya. Saya berkata, "Karena saya mencintainya." "Bu, bukan karena rumah ini, bukan karena nama Wijaya. Kalau saya mau harta, saya bisa mendapatkannya sendiri dari pekerjaan saya. Saya tidak butuh merebut apapun dari ibu." Bu Hartini terdiam lama. Lalu, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia berkata, "Ibu salah menilai kamu. Selama ini ibu kira kamu lawan, padahal kamu satu-satunya yang berdiri di depan saya tanpa topeng." Saya menggenggam tangannya. Saya berkata, "Bu, besok lusa, di hari ulang tahun ibu, akan ada hal yang ibu harus lihat sendiri. Saya minta satu hal, apapun yang terjadi, percayalah pada kertas, bukan pada air mata. Karena air mata bisa berbohong. Kertas, tidak." Bu Hartini mengangguk pelan, meski ia tidak mengerti apa maksud saya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia tidur dengan tenang. Karena ia tahu ada seseorang yang menjaga rumahnya, bukan mengincarnya. Sementara di kamar saya menyusun semua dokumen ke dalam satu map coklat, salinan surat wasiat almarhum, sertifikat asli rumah, riwayat peralihan hak dari kantor pertanahan, dan akta hibah palsu yang dulu hampir ditandatangani Bu Hartini, yang saya simpan sebagai bukti niat jahat Sari. Saya menatap map itu lama. Besok bukan tentang balas dendam. Besok adalah tentang meletakkan kebenaran di atas meja, di depan semua orang yang pernah menatap saya sebelah mata, lalu membiarkan kertas yang berbicara. Hari ulang tahun ke-70, Bu Hartini tiba. Rumah Menteng dihias mewah. Karangan bunga berjajar di teras. Meja panjang penuh hidangan. Hampir seluruh keluarga besar Wijaya datang. Paman, bibi, sepupu.
Semua berkumpul di ruang tengah yang berlampu kristal. Dan di antara mereka, Sari berdiri dengan senyum yang sudah ia siapkan sejak lama. Saya datang dengan pakaian sederhana, membawa satu map coklat di tangan. Beberapa kerabat berbisik melihat saya. Cerita fitnah Sari sudah menyebar. Di mata mereka, saya adalah menantu licik yang diam-diam mengincar rumah ini. Acara berjalan. Setelah tiup lilin, Sari mengambil mikrofon. Inilah saat yang ia tunggu. Ia memasang wajah sedih, lalu bicara di depan semua orang. Sari berkata, "Keluarga besar yang saya hormati, di hari bahagia ibu, ada satu hal yang harus saya sampaikan, supaya keluarga kita tidak hancur. Saya punya bukti bahwa menantu kita, Laras, sudah diam-diam memindahkan sertifikat rumah ini ke namanya sendiri. Ia memanfaatkan keahliannya sebagai pengacara untuk menipu ibu yang sudah tua." Ruangan gempar. Mata semua orang menatap saya dengan kemarahan. Beberapa paman berdiri. Suara mulai meninggi. Bayu berdiri pucat di samping saya. Tangannya gemetar. Bu Hartini terlihat bingung dan terguncang di kursinya. Sari melanjutkan dengan suara lantang. Karena itu, demi menyelamatkan rumah keluarga dari tangan orang luar, saya minta ibu hari ini juga menandatangani surat agar rumah ini dikembalikan ke nama anak kandung, yaitu saya, supaya aman dari menantu yang serakah. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan pena, lalu berjalan menuju ibunya. Semua mata tertuju pada Bu Hartini yang gemetar memegang pena. Saya melangkah maju. "Tenang," saya berkata dengan suara yang tidak tinggi, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Sebelum ibu menandatangani apapun, izinkan saya membacakan beberapa lembar kertas. Setelah itu, silahkan keluarga memutuskan siapa yang serakah." Ruangan terdiam. Saya membuka map coklat saya. Saya mengeluarkan lembar pertama. Saya berkata, "Ini sertifikat asli rumah Menteng. Silahkan paman tertua memeriksanya. Nama pemilik yang tertera di sertifikat ini bukan nama saya. Bukan juga nama Sari. Ini masih atas nama almarhum ayah Bayu." Saya menyerahkan sertifikat itu kepada paman tertua. Ia memeriksanya, lalu mengangguk. "Benar, bukan nama saya." Tuduhan pertama Sari runtuh dalam satu kalimat. Wajahnya mulai berubah. Saya mengeluarkan lembar kedua. Saya berkata, "Ini surat keterangan dari kantor pertanahan. Mencatat seluruh riwayat peralihan hak atas rumah ini. Tidak ada satupun peralihan ke nama saya. Tidak pernah ada. Fitnah bahwa saya memindahkan sertifikat adalah kebohongan yang bisa dibawa ke pengadilan." Beberapa kerabat yang tadi menatap saya dengan benci mulai menunduk. Mereka sudah terlanjur percaya cerita Sari. Lalu saya mengeluarkan lembar ketiga, yang paling penting. Saya berkata, "Dan ini, surat wasiat resmi almarhum ayah Bayu, dibuat di hadapan notaris sebelum beliau meninggal. Surat ini tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Isinya jelas. Rumah ini diwariskan kepada Bayu, anak laki-laki, dengan syarat Bu Hartini berhak tinggal dan menguasai rumah ini seumur hidup, tanpa boleh diganggu siapapun." Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Saya menatap Sari, lalu melanjutkan. "Artinya, secara hukum, rumah ini tidak pernah bisa dihibahkan kepada Sari. Siapapun yang memaksa Bu Hartini menandatangani hibah kepada selain ahli waris sah, sedang melakukan penipuan terhadap surat wasiat. Dan itu, Mbak Sari, adalah tindak pidana." Sari menjadi pucat pasi. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan lembar terakhir dari map saya. Saya berkata pelan, "Ini akta hibah palsu yang beberapa minggu lalu hampir ibu tanda tangani. Dokumen yang dibawa Mbak Sari, yang katanya hanya surat kuasa pajak. Padahal isinya menghibahkan seluruh rumah ini kepada Sari secara cuma-cuma. Saya simpan ini sebagai bukti bahwa sejak awal yang berniat merampas rumah ini bukan saya, tapi anak kandung ibu sendiri." Saya meletakkan semua dokumen di atas meja, di depan seluruh keluarga. Saya berkata, "Saya tidak pernah memindahkan satu lembar sertifikat pun. Saya hanya menjaga agar rumah ini tetap di tangan yang seharusnya. Saya seorang pengacara. Tugas saya membaca kebenaran di atas kertas. Dan kertas tidak pernah berbohong." Bu Hartini meraih surat wasiat suaminya dengan tangan gemetar. Ia membacanya pelan-pelan, dan air mata
mulai mengalir di pipinya. Ia mengenali tanda tangan almarhum suaminya. Ia tahu surat itu asli. Lalu Bu Hartini berdiri. Meski tubuhnya lemah, suaranya tegas untuk pertama kalinya malam itu. Ia menatap Sari. Bu Hartini berkata, "Sari, Ibu menulis sendiri pasal terakhir di buku aturan keluarga ini. Siapapun yang berbohong demi harta, kehilangan haknya atas nama keluarga ini." Ibu tidak pernah menyangka orang pertama yang melanggar pasal itu adalah anak ibu sendiri. Sari menangis. Kali ini bukan air mata palsu. Ia berlutut, memohon ampun. Tapi para kerabat yang tadi memusuhi saya, kini berbalik menatapnya dengan kecewa. Kebenaran sudah terbuka di atas meja, dan tidak ada air mata yang bisa menutupinya kembali. Salah satu paman yang tadi paling keras menuduh saya berdiri. Ia menatap Sari, lalu berkata dengan suara berat, "Sari, kami semua tadi hampir ikut menghakimi Laras karena ceritamu. Ternyata kamu yang menyebar fitnah, sementara dia yang menjaga rumah ini. Kamu harus malu." Seorang bibi yang dulu memanggil saya pembantu menunduk dalam-dalam. Ia mendekati saya, lalu meminta maaf dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa selama ini ia salah menilai saya, dan ia menyesal pernah merendahkan saya di depan banyak orang. Saya hanya mengangguk pelan. Saya tidak butuh permintaan maaf mereka. Saya hanya ingin satu hal sejak awal, berdiri sama tinggi dengan semua orang di rumah itu, sebagai manusia, bukan sebagai pasal di sebuah buku. Sari masih berlutut di tengah ruangan. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia melakukan semua itu demi masa depannya. Tapi tidak ada lagi yang percaya. Topeng yang ia pakai bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Di depan seluruh keluarga yang ia harap akan menjadi saksi kemenangannya. Bu Hartini mengambil buku Aturan Keluarga Wijaya yang dulu ia letakkan di sisi bantal saya. Ia berjalan pelan menghampiri saya di depan seluruh keluarga. Ia menyerahkan buku itu ke tangan saya. Bu Hartini berkata dengan suara bergetar, "Laras, buku ini Ibu buat untuk menundukkan orang. Itu salah, Ibu. Kamu yang mengajari Ibu bahwa aturan seharusnya menjaga, bukan merendahkan. Mulai hari ini, di rumah ini, tidak ada lagi yang berdiri menunggu untuk makan. Kita semua duduk di satu meja, sama tinggi." Saya menerima buku itu. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, karena akhirnya kebenaran berdiri tegak tanpa harus berteriak. Setelah malam itu, rumah Menteng berubah perlahan. Tapi perubahan sejati tidak datang dalam semalam. Saya masih ingat hari-hari pertama setelah pesta, ketika tembok lama mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pagi pertama setelah pesta, untuk pertama kalinya, Bu Hartini turun ke meja makan dan menunggu saya duduk lebih dulu. Ia yang dulu memerintah, saya berdiri menunggu. Kini menarik kursi di sebelahnya dan berkata, "Duduk sini, Laras." Sarapan bareng ibu. Saya tahu itu bukan kalimat yang mudah bagi seorang perempuan yang selama puluhan tahun hidup dengan keyakinan bahwa menantu harus berada di bawah. Tapi ia mengucapkannya. Dan saya tahu runtuhnya sebuah tembok dimulai dari satu batu bata yang dilepas dengan rela. Bayu pun berubah. Pria yang dulu hanya bisa menunduk dan diam itu, pelan-pelan belajar berdiri tegak. Suatu hari, ketika seorang bibi datang dan kembali menyindir saya soal status menantu, Bayu yang berdiri lebih dulu. Ia berkata dengan tenang, tapi tegas, "Bi, Laras istri saya. Di rumah ini, dia bukan pelayan siapa-siapa. Tolong hormati dia seperti menghormati saya." Saya menatap suami saya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya melihat seorang laki-laki, bukan seorang anak yang ketakutan pada ibunya. Mungkin itu hadiah terbesar dari seluruh perjuangan ini. Bukan rumah, bukan kemenangan, tapi seorang suami yang akhirnya belajar berdiri. Adapun Sari, ia tidak lagi berani datang ke rumah Menteng dengan rencana licik. Bu Hartini tidak memutus hubungan dengannya, karena bagaimanapun
ia anak kandungnya. Tapi ia tidak lagi memberi Sari kuasa apapun atas rumah dan harta. Setiap surat yang masuk ke rumah itu kini melewati tangan saya lebih dulu. Dan semua orang tahu, tidak ada lagi dokumen palsu yang bisa lolos. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Bu Hartini semakin menurun karena usianya. Tapi hari-harinya tidak lagi diisi perintah dan kuasa. Saya yang merawatnya. Saya yang menyuapinya bubur ketika mahnya kambuh. Saya yang menemaninya minum obat. Dan ia yang dulu menatap saya dengan dingin, kini menggenggam tangan saya setiap kali takut sendirian. Suatu sore, sambil berbaring lemah, Bu Hartini berkata pelan kepada saya, "Laras, dulu ibu kira kekuatan seorang perempuan tua adalah membuat semua orang tunduk. Sekarang ibu tahu, ibu salah. Kekuatan yang sebenarnya adalah ketika ada orang yang tetap merawat kita, padahal kita pernah menyakitinya." Terima kasih, Nak. Ibu menyesal baru mengerti di akhir usia. Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Bukan sebagai menantu yang paling rendah, tapi sebagai seorang anak. Waktu berlalu, dan hubungan saya dengan Bu Hartini berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan di malam pertama dulu. Ia mulai memanggil saya, "Nak," bukan lagi sekadar menantu. Setiap sore, ketika saya pulang kerja, ia sudah menunggu di ruang tengah, ingin bercerita tentang hari-harinya. Perempuan yang dulu begitu dingin itu, ternyata hanya seorang ibu tua yang takut kesepian di rumah besarnya. Aturan dan keangkuhan selama ini hanyalah tembok yang ia bangun untuk menutupi ketakutannya sendiri. Buku aturan keluarga Wijaya, yang dulu dipakai untuk merendahkan saya, kini tersimpan di lemari. Tidak lagi sebagai senjata, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa aturan yang dibuat untuk menindas suatu hari akan berbalik kepada orang yang membuatnya, dan bahwa kehormatan sejati tidak pernah bisa dipaksakan dengan pasal. Ia hanya bisa tumbuh dari rasa saling menghargai. Bu Hartini meninggal dunia dengan tenang 2 tahun setelah malam pesta itu. Ia pergi sambil menggenggam tangan saya, bukan tangan Sari. Di hari terakhirnya, ia berkata bahwa ia bersyukur karena di akhir hidupnya, ia akhirnya tahu siapa yang benar-benar menyayanginya. Rumah Menteng kini sah menjadi milik Bayu, sesuai surat wasiat ayahnya. Dan di rumah itu, tidak ada lagi meja tempat seseorang harus berdiri menunggu untuk makan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah lahir dari dogma atau aturan yang memaksa. Ia tumbuh dari saling pengertian. Ketika kita menggunakan kekuasaan untuk menundukkan orang yang seharusnya kita cintai, tanpa sadar, kita sedang membangun tembok di dalam rumah kita sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Menikah, lalu masuk ke rumah yang menganggap mereka anggota paling rendah. Dipaksa diam, dipaksa melayani, dipaksa menelan harga diri demi disebut menantu yang baik. Untuk kalian, ingatlah ini. Kecerdasan seorang perempuan bukan terletak pada seberapa keras ia berteriak melawan, tapi pada bagaimana ia menggunakan ketenangan, logika, dan ketegasan untuk menjaga martabatnya secara terhormat. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bayu, pria baik yang tumbuh tanpa pernah diajari berdiri tegak di hadapan orang tuanya. Kepada para suami, ketahuilah, diam kalian bukan kedamaian. Diam kalian seringkali adalah luka yang kalian biarkan menganga di hati orang yang kalian janji untuk lindungi. Belajarlah berdiri sebelum terlambat. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, perempuan yang takut kehilangan kuasa, lalu mengira bahwa membuat semua orang tunduk adalah satu-satunya cara untuk dihormati. Padahal, kehormatan yang dibeli dengan ketakutan akan runtuh di hari kita lemah. Hanya kehormatan yang lahir dari kasih yang akan tetap berdiri, bahkan ketika kita sudah tidak berdaya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membangun tembok atau
membuka pintu. Saya memilih membuka pintu. Meski orang yang saya bukakan pintu pernah menutup pintu di depan wajah saya, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di meja makan, di mana sebagian orang merasa lebih tinggi dari yang lain? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.